Assalamualaikum semuanya. Kembali saya mengingatkan lagi bahwasanya di dunia modern ini kita akan menghadapi tiga kesenjangan yang terdapat di antara kita. Kesenjangan-kesenjangan itu kurang lebih bisa disifati dengan sifat-sifat sosial yang khas ya. Yang pertama adalah kesenjangan pendatang dan pribumi, dan yang kedua kesenjangan orang tua dan pemuda, dan yang ketiga adalah kesenjangan orang kaya dan orang miskin. Sifat-sifat sosial yang dihadapi dari ciri khas ketiganya masing-masing melibatkan masalah ekonomi, terutama ya, kalau kita kerucutkan seperti itu. Pertama, kesenjangan antara pendatang dan pribumi. Bukan saya berarti rasis atau bagaimana, tetapi kita niscayakan bahwa dimanapun berada, seorang pendatang akan hidup lebih susah dan lebih harus bekerja keras. Motifnya harus mempunyai motif bekerja keras agar bisa mempertahankan hidup di negeri yang baru saja ditinggali. Sedangkan pribumi adalah orang asli di situ yang sudah menetap lama, ya, tetapi kita tidak tahu asal usul genetik secara DNA, barangkali juga bisa mendatang. Tapi pribumi cenderung lebih malas dan cenderung lebih mempunyai pendapat bahwasanya ini adalah tanah saya dan sudah lama saya tinggal di sini, sumber daya alam sudah melimpah, mau mendapatkan apa saja tinggal petik itu. Jadi tidak usah memakai motif yang terlalu demikian rupa sukar untuk mendapatkan akses sumber daya alam. Cukup saja mengambil dari tetangganya. Dan siapapun, bahkan ada doktrin yang dinamakan siapapun adalah saudara. Asalkan itu pribumi dan asalkan itu, makanya kita tahu bahwasannya ada diksi-diksi paguyuban, terus ada persaudaraan atau apa, itu mesti merujuk kepada yang bersifat pribumi. Dan yang kesenjangan kedua adalah orang tua dan pemuda. Orang tua merupakan orang yang sudah tua usianya, dan pemuda itu masih semangatnya, apalagi remaja gitu kan. Tetapi orang tua itu mempunyai bahwasannya di otaknya itu terdapat bawaan-bawaan masa lalu dan motif-motif masa lalu yang digunakan hingga sekarang. Narasi-narasi yang beredar itu juga narasi-narasi masa lalu. Kebiasaan yang dilakukan pun merujuk kepada kebiasaan masa lalu. Sedangkan pemuda itu adalah anak pada zamannya, anak zaman yang dilahirkan pada zaman itu dan besar pada zaman itu, jadi orang pada zaman itu. Maka ya banyak sekali informasi, banyak sekali hal-hal yang dapat diakses oleh indera yang dimiliki oleh pemuda itu. Jadi kesenjangan ini sangat amat senjang sekali, atau bahkan gapnya ini merupakan gap yang paling lebar sekali, apalagi di zaman ini. Antaranya kedua kesenjangan yang di awal tadi bisa kita kerucutkan bahwasanya kesenjangan itu menghasilkan antara kesenjangan orang kaya dan orang miskin. Orang kaya kita sepakati bahwasanya memiliki aset yang banyak, sedangkan orang miskin tidak memiliki aset yang banyak. Aset merupakan ya apapun yang bisa dimiliki dan bisa menghasilkan uang. Aset yang tidak harus dalam bentuk uang, bisa aset ya kendaraan, aset keterampilan, aset harga diri, aset prestise, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan aset. Sedangkan orang miskin adalah tidak tahu caranya atau tidak mau untuk mengakses, untuk mendapatkan akses, ya, karena faktor-faktor yang banyak sekali, tidak perlu saya sebutkan. Tetapi yang jelas kesenjangan-kesenjangan ini beredar di kalangan kita. Lantas apakah kita akan menghadapi ketiga kesenjangan ini dengan cara yang radikal atau dengan cara yang humanis? Itu adalah pilihan kita sendiri. Contoh, menghadapi kesenjangan dengan cara yang radikal ya seperti orang-orang barat lakukan, misalnya banyak penindasan terhadap ras yang tersingkirkan,
terutama apartheid, terutama rasisme di sana banyak ya. Mungkin pada zaman lampau itu sah-sah saja apartheid itu terjadi karena untuk menghasilkan sebuah cetusan ide dari revolusi, terutama revolusi industri. Mungkin orang-orang yang tidak tahu menahu atau bahkan orang-orang yang berpotensi merongrong hasil cetusan revolusi industri harus dimusnahkan. Pikirannya seperti itu. Orang yang berkulit putih, terutama yang mempunyai ide cetusan tentang revolusi industri, berkeinginan untuk memusnahkan ras-ras yang dianggap berpotensi untuk merongrong idenya, berpotensi untuk tidak bisa mendapatkan atau tidak bisa menerima ide dari revolusi industri. Apakah kita harus memakai cara yang radikal atau cara yang humanis? Cara yang radikal dinilai lebih cepat, ya secara waktu lebih cepat, tapi cara yang humanis dinilai lebih lambat dan lebih lama sekali. Amerika itu berusia 300 tahun lebih, sedangkan Indonesia baru seumur jatuh, yaitu 78 tahun, di mana kita masih banyak melalui fase-fase yang akan kita hadapi agar kita menghadapi zaman modern, bisa mendapatkan akses-akses yang kita dapatkan secara berdikari atau mandiri, dan kita pun menjadi negara maju yang seperti orang-orang besar itu dengung-dengungkan. Dunia sepertinya tidak akan mencapai kemajuan dalam waktu yang sebentar saja. Harus melalui proses-proses, terutama proses yang humanis. Nah, proses yang humanis ini terkadang menjadi bumerang karena banyak orang yang tidak bisa menerima ide cetusan dari sebuah dunia modern. Apa yang orang kaya pikirkan, apa yang anak muda pikirkan, apa yang terutama orang-orang pendatang itu pikirkan, terutama mengenai ide-ide baru yang itu menyangkut dunia modern agar memperbaiki kondisi suatu bangsa, suatu negara agar lebih baik lagi, belum tentu diterima oleh orang-orang yang mempunyai latar pemikiran yang berbeda, terutama orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang tua, pribumi, dan bahkan rakyat jelata. Mereka belum bisa tahu dan belum paham akan ide cetusan mengenai dunia modern. Maka dari itu sering terjadi konflik-konflik antara pemerintah dan masyarakat karena pemikirannya itu berbeda. Yang satu ingin mempunyai rasa berkeadilan sama rata, sama rasa yang mempunyai rasa berkeadilan secara manusiawi, dan yang satunya lagi ingin menuju dunia modern agar semuanya itu bisa cepat dan bisa menyamai negara-negara yang lain. Di Indonesia banyak sekali konflik-konflik pemerintah dengan warganya yang kurang lebih dilatar belakangi oleh perbedaan tujuan, perbedaan makna dari dunia modern ini.